Halo, Shalom. Senang bisa berjumpa bersama saudara di dalam program Janji Manis. Saya yakin program ini akan membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum jauh kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Allah yang hidup. Biarlah firman ini menguatkan kami, biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau saja ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati kami, bagi pendengar firman-Mu juga dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka, kuatkan hati mereka. Biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, yang bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang bisa menyapa saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang akan membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, yang akan membawa iman kita semakin bertumbuh, semakin hari semakin berbuah. Nah saudara, firman Tuhan tema hari ini yang kita mau bahas, lebih baik satu hari di pelantara Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah saudara, kebanyakan hidup kita menganggap rumahnya Tuhan bukan tempat yang nyaman. Sebenarnya kalau kita renungkan kehidupan kita, kalau kita pikirkan kehidupan kita, kalau kita tilik kehidupan kita, rumah yang paling istimewa dan tempat yang paling istimewa adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin dan percaya keistimewaan kita adalah menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melandasi firman ini di dalam Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu ayat saja saudara, satu hal doa yang disampaikan oleh Daud atau seorang raja Israel, atau sebelum dia menjadi raja, dia adalah gembala domba. Dia meminta satu hal kepada Tuhan. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan, apa saudara? Dia mau berdiam di rumah Tuhan. Karena sudah saya di pendahuluan tadi sudah saya katakan, tempat yang lebih indah, tempat yang lebih agung, tempat yang lebih mulia, tempat yang paling nyaman adalah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bersepakat dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala perencanaan, sebab ketika kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bergumul, kita semakin hari semakin erat dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan, pasti dia akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah saudara, dimanapun saudara yang mendengarkan video ini, saya yakin dan percaya, jangan mencari kenyamanan di luar, jangan mencari kenyamanan dunia ini, karena dunia ini akan berlalu. Tetapi janji-janji Allah tidak akan berlalu. Janji-janji Tuhan tidak akan berlalu, pasti akan tergenapi, pasti akan menjadi bagian hidup kita ketika kita menginginkan satu hari di hadapan Tuhan. Daud mengambil sebuah jalan yang baik. Daud mengambil sebuah sikap yang baik. Daud mengambil sebuah kesimpulan yang baik. Daripada saya kecewa, daripada saya menggerutu, daripada saya menyalahkan orang, daripada saya banyak berkata-kata, lebih baik saya berdiam di hadirat Tuhan. Lebih baik saya berdiam di rumah Tuhan. Lebih baik saya berdiam di dalam naungan yang Maha Kuasa, sehingga
kepuasan jiwanya dipuaskan oleh firman Allah, sehingga kepuasan batinnya dipuaskan oleh firman Allah. Sebab ketika kita dipuaskan oleh firman Allah, saya yakin dan percaya kemenangan besar akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Untuk apa sih saya harus datang beribadah? Untuk apa sih harus saya datang berdoa? Untuk apa sih saya harus mendengarkan firman Tuhan? Untuk melihat dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab perbuatan Tuhan dahsyat dan ajaib yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini, kalau saudara dan saya masih bisa mendengarkan video ini, kalau saudara dan saya masih bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa, berkat kehidupan, berkat-berkat yang ilahi, berarti saudara adalah milik Tuhan dan harus patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mengecap kebaikan Tuhan ketika dia mengambil sikap hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita melihat di ayatnya yang pertama, dia mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Saya yakin saudara, ketika saudara memilih Tuhan, ketika saudara memilih berdiam di rumah Tuhan, ketika saudara memilih untuk merenungkan firman Tuhan, maka saudara berani berkata, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku, sebab Dialah yang mempunyai segala-galanya. Jadi ketika saudara dan saya sedang ada di dalam pergumulan, carilah wajahnya Tuhan, carilah Tuhan, supaya hidup saudara tidak meragukan keilahian Tuhan. Daud kerap kali dia dalam hidupnya banyak masalah yang dia alami, dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, anaknya sendiri juga mengejar-ngejar dia untuk menghancurkan taktanya. Tetapi ketika dia bergaul erat dengan Tuhan, dia mempunyai sudut pandang yang positif, dia mempunyai sudut pandang yang berbeda, dia mempunyai sudut pandang firman Allah. Sebab firman Allah kekuatan bagi saudara dan saya di masalah-masalah yang ada di abad ini. Firman Allah harus menjadi kekuatan kita, firman Allah harus menjadi pedoman dalam hidup kita, sehingga hidup kita, sehingga jiwa kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita berdampak. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi pelaku firman Allah, marilah kita menjadi pelaku firman Allah. Sebab firman Allah yang kita dengarkan, firman Allah yang kita baca harus menjadi meterai hidup kita, sehingga hidup kita bisa memilih yang baik, sehingga hidup kita bisa memilih apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Banyak orang yang salah kaprah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, pahit manis harus kita lewati, pikul salib harus kita lewati. Ketika kita memilih lebih baik satu hari di hadirat Tuhan, berarti pikul salib saudara dan saya sudah siap. Saudara dan saya sudah benar-benar mempersembahkan hidup. Orang yang berdiam di rumah Tuhan berarti dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang berdiam di rumah Tuhan pasti dia mengalami yang namanya perubahan pemikiran. Ketika saudara dan saya seirama dengan Tuhan Sang Pencipta kita, maka saya yakin dan percaya kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai ketika saudara dan saya memilih ada di hadirat Tuhan. Lebih baik kita ada di dalam hadirat Tuhan daripada tempat-tempat yang Tuhan tidak inginkan. Jangan sampai hidup kita, hari Minggu kita ada di dalam gereja, tetapi hari-hari lain ada di tempat-tempat yang Tuhan tidak inginkan. Mari kita mengoreksi diri saudara. Mungkin kenyamanan kita selama ini dibongkar oleh firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya, baik hamba-hambanya yang sudah ada di dalam program Janji Manis. Jangan takut, berarti Tuhan sedang sayang kepada saudara. Tuhan mencintai
mencintai saudara. Ketika Tuhan sudah mencintai saudara dan menegur saya dan saudara melalui firman-Nya, mari kita berubah, mari kita bertobat dari jalan-jalan hidup kita. Kalau kita lebih nyaman di tempat-tempat gelap, di tempat-tempat diskotik, tetapi lebih baik saudara dan saya cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan daripada kita ke tempat lain. Apalagi di dalam kondisi dan keadaan yang sekarang ini ada, kita tetap harus waspada untuk iman kita tetap terjaga, supaya iman kita iman yang bertumbuh, supaya iman kita menjadi iman yang dicontoh oleh orang lain, sehingga iman kita bisa warisi kepada anak-anak, kita bisa warisi kepada sekeluarga. Karena saya yakin ketika saudara dan saya memilih satu hari di hadapan Tuhan, saudara tidak akan kekurangan sukacita besar, saudara tidak akan kekurangan pertolongan yang besar, sebab Dia Allah yang berjanji dan Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dengan keluarga. Mari kita ajak keluarga untuk satu hari di hadapan Tuhan, untuk memuji dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan mulut kita penuh dengan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi biarlah mulut kita menjadikan Tuhan yang kita bicarakan setiap hari. Ketika orang yang membicarakan Tuhan, maka hidupnya juga harus berkenan kepada Tuhan. Ketika orang mengatakan aku mencintai Yesus selamanya, cintailah segala tinta-tintanya, sehingga hidup kita tidak akan salah melangkah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, bukan hanya melihat kemurahan Tuhan, tetapi dan menikmati baitnya. Kita menikmati hadiratnya, kita menikmati suasana di mana Tuhan berkenan hadir dalam hati saudara dan saya. Kita menikmati hal yang belum pernah kita nikmati, karena sebab Dialah yang mencintai saudara lebih dari segala-galanya, sebab Dialah yang mempunyai segala-galanya dalam hidup saudara, sebab Dialah yang memelihara saudara, sebab Dialah yang mengenyangkan kita dengan kasih setianya. Ketika Dia mengenyangkan kita dengan kasih setianya, saya yakin dan percaya kebaikan-kebaikan Tuhan kita mampu ceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman ini mengubah kami, dan biarlah kami memilih lebih baik kami satu hari di pelantara-Mu daripada kami 1000 hari di tempat lain. Sebab ketika kami ada di dalam pelantara-Mu, Engkau akan memberikan kami sukacita yang besar, Kau akan memberikan kami kemenangan yang besar, Kau akan memberikan kami kedamaian yang besar. Apapun pergumulan orang-orang yang mendengarkan video ini, biarlah Tuhan yang menjamah, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang mengurapi mereka. Pulihkan setiap usaha, pulihkan setiap apa yang mereka kerjakan, pulihkan mereka di dalam studi mereka, pulihkan mereka di dalam pengiringan akan Engkau ya Roh Kudus. Tuntunlah kami semua ya Roh Kudus di jalan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin giat di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau katakan, kami sudah menang. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah video ini kita renungkan dan kita bagi, kita share kepada yang lain. Semoga jadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku rindu dalam hadirat-Mu.